Historia Magistra Vitae. Selamat datang di serial video History and Us bersama saya, Taka Janur Kuswana. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan bercerita mengenai postkolonialitas di Indonesia. Mungkin kalian bertanya, apa itu postkolonialitas? Siapanya kolonialisme tuh? Daripada berlama-lama dan kalian makin penasaran, mending simak aja yuk penjelasannya, ambil posisi yang nyaman, dan jangan lupa siapin cemilan, let's go! Postkolonialitas dan kolonialisme itu diibaratkan ibu dan anak. Ibunya adalah kolonialisme, sedangkan anaknya adalah postkolonialitas. Kok bisa gitu? Jadi gini teman-teman, postkolonialitas itu merupakan kondisi yang lahir akibat adanya kolonialisme. Sesuai dengan namanya, ada kata post, yang kita bisa artikan sebagai setelah atau pasca. Sehingga hubungan antara kolonialisme dan postkolonialitas itu sangatlah erat. Kondisi pasca kolonialisme atau bisa kita sebut juga sebagai dampak dari kolonialisme di Indonesia itu kayak gimana sih? Kalian tahu gak? Yap, ini teman-teman, dampak dari kolonialisme itu bakal berdampak banget terhadap masyarakat. Misalkan nih, dari segi religi, munculnya kolonialisme itu memberikan dampak berupa penyebaran agama Katolik yang dipengaruhi oleh semangat religi, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Beberapa tokoh penting dalam penyebaran agama Katolik di Indonesia antara lain Gonzales Veloso, Fernão Dinagra, dan Simon Vaz. Namun, dalam tatanan yang lebih luas lagi, dampak dari kolonialisme ini bisa kita lihat dalam aspek sosial budaya. Para kolonialis menciptakan sebuah strata atau pengelompokan sosial di Indonesia. Maksudnya seperti apa sih? Jadi gini, orang-orang barat tersebut memandang bahwa mereka yang berkulit putih sebagai kelompok kelas 1, kemudian kaum timur asing sebagai kelas 2, dan kaum pribumi dipandang sebagai masyarakat kelas 3, kelas yang paling rendah. Pengelompokan tersebut pada dasarnya akan menciptakan apa yang disebut dengan dominasi. Sebagai kelas 1 yang merupakan kelas tertinggi, orang-orang barat menganggap bahwa budaya mereka merupakan budaya yang paling tinggi peradabannya. Hal ini berdampak pada cara mereka memandang budaya kita, teman-teman, budaya bangsa Indonesia. Tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti upacara dan tata cara yang berlaku dalam lingkungan istana menjadi sangat sederhana, bahkan cenderung dihilangkan. Tradisi tersebut secara perlahan-lahan digantikan oleh tradisi pemerintah Belanda. Mereka menganggap budaya kita lebih rendah dari mereka. Tapi apakah itu benar? Tentu saja tidak. Kita memiliki budaya lokal dengan nilai keluhuran yang sangat tinggi. Namun, selain dampak-dampak tersebut yang cenderung negatif, ada pula dampak positif yang bisa kita rasakan sebagai bangsa Indonesia. Dalam mempelajari sejarah, kita gak bisa melihat sesuatu dari satu sisi saja ya teman-teman. Pernah gak sih kalian melihat bangunan-bangunan ala kolonial Belanda? Kalau dibandingin sama bangunan yang ada sekarang, kok rasanya lebih menarik dan unik itu ya arsitekturnya. Semua bangunan tersebut punya ciri khas yang sulit dibuat pada saat ini. Seperti bangunan yang terkenal yang bisa kita temui yaitu Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah gedung bersejarah milik PT Kereta Api Indonesia yang awalnya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta Nederlandse Indische Spoorwegmaatschappij atau NISM. Bangunan tersebut dirancang oleh Prof. Jacob F. Kleinhammer dan B.J. Oudendag, arsitek dari Amsterdam, dengan ciri dominan berupa elemen lengkung dan sederhana. Bangunan tersebut desain menyerupai huruf L serta memiliki jumlah jendela dan pintu yang banyak sebagai sistem sirkulasi udara. Karena jumlah pintunya yang banyak, maka masyarakat menamainya dengan Lawang Sewu yang berarti 1000 pintu. Selain itu, masih banyak juga dampak lain yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia karena adanya kolonialisme, seperti musik, tarian, makanan, dan lain-lain. Pada akhirnya, kebudayaan yang masuk dari luar tidak bisa serta-merta kita pandang sebagai sesuatu yang buruk, teman-teman. Cara kita melihat, menerima, mengolah, dan menerapkannya lah yang menentukan baik atau buruknya suatu kebudayaan yang masuk ke Indonesia. Seperti pada hari ini contohnya, dengan adanya sosial media, banyak informasi dari luar yang masuk ke Indonesia, seperti K-pop contohnya. Ketika hal itu bisa dimanfaatkan dengan baik, maka pada akhirnya akan bisa memberikan dampak positif bagi kita. Berbeda jika kita tidak bisa menerima budaya dari luar dengan baik, maka akan menjadi sebuah bencana. Wah, tak terasa nih kita sudah masuk ke penghujung acara. Sekian yang bisa saya berikan penjelasan, masih banyak sebenarnya dampak kolonialisme yang bisa kita rasakan hingga saat ini, khususnya dalam aspek sosial budaya. Oleh karena itu, jika kalian tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai sejarah bangsa kita, rajinlah untuk membaca buku.
Buku adalah jendela dunia. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Stay tune di History and Us. Terima kasih.